Wow. Nggak basket sih kalau ini. Nggak memikirkan uang, tidak memikirkan pasangan, hanya fokus dengan teman-teman dan teman. Nggak. Belajar tuh nggak susah, cuman kemauan aja. Hai. Hai. SMA. Pas SMP. SMA kayaknya. Kuliah sih. Kuliah. Paling berkesan SMA. Zamanan SMP. SMA. Kuliah kali, Mas. Semuanya berkesan sih sebenarnya karena setiap pendidikan itu aku dapat pengalaman yang beda-beda. Berkesan sih masa-masa zaman SMA kalau gue. Sebenarnya sih nggak ada cerita apa-apa, cuman kayak masa yang paling seru gitu. Berkesan aja sih soalnya temennya lebih banyak, seru aja gitu. Jadi pokoknya banyak jalan-jalannya deh kalau sama teman-teman SMA. Pernah dikeluarin dosen kali ya dari kelas. Tapi in the same time kenapa berkesan ujungan nilaiku itu kayak the maximum, kayak paling A plus gitu lah ibaratin. Ya alhamdulillah nilainya bagus, main jalan, pernah nyaris mau dipanggil orang tuanya gara-gara ketahuan bolos. SMA kayak banyak banget dramanya ya, jadi suka nih ada keramaian perdramaan ini gitu kan. Karena zaman SMP kita nggak memikirkan uang, tidak memikirkan pasangan, hanya fokus dengan teman-teman dan teman. Banyak main sih. Nggak tahu sepanjang kuliah itu aku banyak mengalami sesuatu yang benar-benar mengubah pola pikir, prinsip, dan sebagainya lah pokoknya. Lagi semangat-semangatnya kali ya. Jadi melakukan apapun tuh aktivitas merasa senang gitu. Mengenal yang namanya cinta. Jadi waktu kuliah itu kan kita ikut KM. Jadi pas dari Sabtu ke Minggu itu kita nginep di kampus. Sedangkan tuh kan kampusnya kan ada kelas karyawan ya untuk Sabtu Minggu. Jadi tuh kita pas keluar tempat aulanya, kita tuh bawa anduk. Kayaknya kita malu banget gitu bawa anduk, itu sih kayak lucu banget. Karena temennya itu doang. Jadi waktu aku ulang tahun 17 kalau dulu tuh diceplok pakai telur, pakai terigu, pakai kecap. Terus teman-teman aku nggak ada yang nolongnya karena kan emang dimusuhin kan. Pas nyampe rumah ternyata teman-teman aku surprise ada di rumah. Pernah ditunjuk jadi wakil ketua OSIS, pernah ditunjuk jadi alhamdulillah jadi ketua BUK tahunan waktu zaman sekolah SMK. Waktu di zaman kuliah jadi ada momen yang membanggakan kedua orang tua sampai mereka naik ke atas panggung gitu. Kenakalan remajanya ya paling berkesan, tapi nggak bisa dijelasin. Tiba-tiba pas aku keluar sekolah, tahunnya di pas hujan-hujan tuh papaku nungguin di gerbang sekolah sambil pakai jas hujan. Tanpa ada aku bilang apapun, dia nungguin aja di situ gitu. Mungkin kalau zaman dulu gadget belum terlalu semamia sekarang sih. Kalau sekarang malah yang apa-apa gadget gitu. Kalau misal untuk belajar itu, kalau misal zaman sekarang tuh kita harus dari kemauan sendiri. Sedangkan kalau zaman dulu tuh kayak denger dari cerita orang tua tuh emang harus dipush gitu sih. Lebih murah. Pastinya lebih murah. Dulu uang semesteran masih di bawah 1 juta malah semesteran dulu. Sekarang udah 3 sampai 4 kali lipat malah. Kalau yang swasta bahkan lebih gitu. Ya kayaknya mungkin karena kalau sekarang kan udah digital ya. Sekarang tuh apa-apa sekarang kalau belajar e-book. Kalau dulu kan bukunya pasti bawa tebal-tebal, sekarang mah ya bawa aja laptop gitu kan, langsung ada e-book. Dulu kayaknya ya ketemu langsung kayak vibes-nya beda deh. Bedanya beda di ongkos. Dan sekarang kan lebih mahal kali ya. Itu kalau aku punya kesalahan di sekolah, sampai rumah malah ditambahin ngajar sama orang tua kan. Kalau sekarang kayaknya anak-anak tuh kayak ngadu, malah gurunya yang suruh minta maaf, macem-macem lah gitu. Kayak mentalnya jadi, aduh, gimana gitu, menurutku. Sekarang tuh teknologi udah berkembang banget, jadi apa-apa based on teknologi. Kalau dulu kan kita masih based on textbook, jadi sumber belajarnya lebih luas gitu dibandingkan dulu. Kalau sekarang kan mungkin kayak dari SD bahkan mungkin dari TK orang murid-murid tuh udah pada pakai laptop. Kalau yang pertama mungkin transportasi. Kalau dulu kita zaman kuliah naik metro bareng-bareng, pulang naik metro bareng-bareng. Kalau sekarang kan kayaknya anak-anak pada bawa motor, atau enggak kalau nggak bawa motor udah tinggal pesan ojek online gitu. Zaman dulu sekolah ya kita main
ya mainnya di situ gitu, tanpa harus pegang HP, tanpa harus yang lain gitu, bener-bener yang mainnya bareng, kompak dan segala macem gitu. Tapi kalau mungkin zaman sekarang mah anak-anak itu ya pada main, nongkrong, ya megang HP masing-masing gitu, nggak ada obrolannya, nggak ada apanya gitu sih. Kalau dulu yang aku rasain ya, dulu tuh waktu sekolah tuh kita tuh nyarinya kesenangan gitu. Karena ketemu orang banyak dan menemukan hal-hal baru. Kalau sekarang kayaknya ya gitu, yang aku lihat anak-anak zaman sekolah sekarang tuh nyari popularitas. Harus seimbang sih ya. Ya belajar, terus ngambil ilmu yang sebanyak-banyak pada saat di bangku sekolah. Ya. Belajar, terus ada waktunya juga main, ada waktunya istirahat, jadi harus balance. 3 hal itu harus balance. Nggak apa-apa nakal, tapi ada batasannya. Tapi jangan lupa ingat juga akademiknya harus bagus juga. Menurutku sih gitu, jadi kayak harus balance gitu sih. Jadi kayak kehidupan asli ya jalan, kehidupan akademiknya pun jalan. Itu sosialisasi jalan, organisasi segala macam ya, nggak jangan fokus belajar terus, kayak ngasah soft skill juga. Nggak cuman belajar aja, aktif di berbagai organisasi, itu yang aku sesalin ya, karena waktu dulu sama sekali nggak aktif di organisasi, ekskul gitu. Nurut aja, nurut kata orang tua aja, udah dengerin kata orang tua, udah nurut aja pokoknya pas SMA tuh. Ya main boleh, cuma jangan kebanyakan main. Karena yang berlebihan tuh nggak baik. Ya pelajar itu sebenarnya nggak harus ya memang tuntutannya untuk secara teori dia cerdas, wawasannya luas, tapi ada yang lebih penting daripada itu, lebih ke dia akan jadi siapa. Jangan hanya dari apa yang didapat dari sekolah, tapi kalau bisa cari-cari kegiatan juga di luar yang bisa bikin kamu upgrade skillnya ya macam-macam lah, atau upgrade hobi kamu kayak gitu. Kadang kan hobi juga membantu kita dalam bersosialisasi gitu. Kalau idealisnya ya, ngomong idealisnya apa ya, belajar ya, namanya juga pelajar, pasti kan belajar gitu. Cuman jangan sampai belajarnya itu jadi bikin anak itu stres sendiri gitu. Jadi di samping belajar harus ada kegiatan-kegiatan yang menunjang yang non akademiknya gitu. Masuk sekolah, jangan bolos gitu. Ya kalian harus mencari pengetahuan baru, jangan sampai nantinya kalian nyesel gitu. Karena ya emang mungkin sekolah belajarnya ya diulang-ulang itu terus tiap minggunya gitu. Tapi kalian nggak tahu nanti setelah dari sekolah itu ada masanya yang ternyata pelajaran sekolah tuh baru kepakai sekarang ya, inilah gitu. Memaksimalkan masanya ya, maksudnya masanya itu bisa dalam belajar tidak hanya akademis, tapi maksudnya belajar dari apapun di masanya, ambil pengalaman baik dan buruknya jadikan pembelajaran, tapi pengalaman buruk itu tidak perlu dirasakan, cukup tahu, cukup mengetahui dan dipelajari untuk kita ke depannya. Ya belajar lah. Saran 1, main boleh, tapi tetap ingat rules-nya kalau sekolah tuh belajar untuk gapai cita-cita. Belajar terus kalau selagi masih ada kesempatan. Siap belajar hal-hal yang baru, karena ketika terjun nanti ke dunia yang sebenarnya dunia gitu ya, nggak semua hal itu ada di pelajaran di textbooknya. Ketika belajar, manfaat waktu belajarnya untuk belajar hal-hal selain yang di textbook, juga belajar hal-hal yang baru gitu. Ya belajar yang benar, tapi jangan lupa main juga, karena masa sekolah itu tidak akan terulang kembali sama teman-temannya gitu. Jadi study hard, work hard. Study hard, play hard maksudnya. Istirahat, jangan belajar mulu. Aktif di ekskul, mungkin olahraga, mungkin pokoknya banyak kan aktivitas, terus aktif di organisasi, terus tingkatin skill teman-teman gitu. Ya main nggak apa-apa, cuman jangan over ya, apalagi sampai malam, dan dengerin kata orang tua. Memiliki pikiran terbuka terkait hal-hal yang hal sekecil itu tuh ternyata bisa jadi pelajaran juga loh gitu. Kamu harus berani nendang pintumu untuk keluar dari zona nyamanmu, dari duniamu, biar kamu juga bisa ngelihat di luar sana tuh lebih banyak yang lebih bisa dari kamu. Kejar akademismu gitu ya, jangan kebanyakan main sama cowok gitu kan, nggak usah mikir-mikirin yang kayak gitu. Pokoknya tetap semangat buat belajarnya, jangan pernah putus asa walaupun capek gitu, walaupun pengen main tapi disuruh orang tua belajar, tetap kalian harus belajar dan semangat terus. Fokus ya belajar gitu, jangan pernah mengecewakan orang tua gitu ya.
karena kalian tuh tugasnya itu sebenarnya belum besar ya tanggung jawabnya. Kayak gitu, tanggung jawab kalian adalah untuk meningkatkan pengetahuan kalian gitu. Karena dengan belajar, dengan sekolah, kalian bisa meningkatkan kualitas diri kalian sendiri. Sarannya adalah semangat terus. Sarannya ya jangan, walaupun ini tuntutan ya, sekolah tuh keharusan, kewajiban yang dituntut oleh orang tua, tapi kalian juga harus ingat kalau sekolah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Harapannya semoga pendidikan Indonesia makin lebih baik lagi ke depannya dan tentunya lebih murah lagi ke depannya. Selamat Hari Pendidikan Nasional, Semakin baik pendidikan Indonesia.